Oke guys, kita ke weekly analysis untuk forex ya. Nah, di sini teman-teman, di forex saya bahas Kanada, yen, New Zealand, euro dan pound sterling ya. Oke, jangan di skip biar teman-teman nggak bingung nanti ya. Ya. Nah, kita mulai dari USD Kanada teman-teman. USD Kanada harapan saya di pullback dulu ke supply and then lanjut. Tapi ternyata hampir seminggu yang lalu market ini pullbacknya cukup banyak. Itu teman-teman. Market ini pullbacknya cukup banyak, termasuk yen, New Zealand ini juga pullbacknya dalam, euro pullback, cuman belum sampai ke demand. Lalu pound sterling pullbacknya juga cukup dalam. Jadi nggak cuma terjadi pada Kanada, teman-teman. Di kondisi ini sangat jelas sekali bahwa Kanada sebenarnya sudah membentur zone time frame yang lampau, zone besar di sebelah kiri ya teman-teman. Harapan saya, kemarin sudah saya kasih direction bahwa dia harus break ke sini dulu baru dia pullback, QM besar jadi. Tapi ternyata dia begini, lower low, QM juga jadi. Tapi bukan seperti sebesar yang saya harapkan. Soalnya memang area di sini tuh. Nah, oke. Ini saya hapus dulu ya. Ini pandangan yang gagal, saya clear. Nah, sebenarnya area ini pun menjadi area pantauan saya. Menjadi area pantauan saya, teman-teman ya. Ini areanya, ini titiknya. Nah, cuma saya tanda lihat teman-teman. Price masih dalam movement up. Why? Ini high yang masih di break. Ini higher low. This is higher high. Ya. Jadi saya minta next week teman-teman concern ke area yang atas ujung aja ini. Ujung atas ini aja. Oke. Saya hapus. 3865. Tetapi baiknya nanti ada gini dulu teman-teman. Break baru Anda masuk. Anda cari reaksi. Karena apa? Faktor apa sih ini lower low ini? Terhadap low di sebelah kirinya. Jadi kan Anda boleh dipantau ya di area ini dan teman-teman harap cek reaksi mungkin bisa lebih baik entry Anda. 3865 ke 3911 zone ada mungkin hampir 50 poin. Sangat enak kalau Anda bisa dapat struktur yang jelas di sini. Karena waktu saya lihat ini high-nya, saya geser ke kiri, ini hampir jadi fake out, teman-teman. Potensial bisa muncul si fake out. Jadi kita pantaunya yang atas. Nah, kalau saya kecilkan ke H1, ya teman-teman, area yang bisa kita pantau sebenarnya lebih tipis lagi. H1-nya di sini, teman-teman. Nah, jadi teman-teman pantau untuk Kanada di 3880, SL 3911. Nah, ini untuk Kanada. Cari reaksi ya, jangan lupa ya. Karena dalam kondisi ini dia ambil low ini ya teman-teman. Dia ambil low ini bisa aja untuk liquidity. Ya karena kondisinya dia masih seperti ini. Cuman kalau buy cukup riskan karena ini sudah masuk area seller. Oke, kita ke yen. Yen ini secara weekly ya teman-teman, Anda lihat tuh. Weekly-nya boom dia naik ke atas. Satu candlestick hijau. Ini high di sini. Kok saya berpikir ini high harus diambil dulu. High-nya ini harus di break dulu teman-teman. Prediksi saya kok malah ini break dulu baru nanti dia turun. Karena pasti sudah banyak orang yang asal di area ini. Lalu, nah berarti nanti konsepnya ini ada high di sini. Ini pun ada high yang tadi weekly. Ini di break dulu teman-teman. Checklistnya nanti dia satu. Karena Anda lihat ini masih dalam kondisi uptrend. Jadi dalam pergerakan naik ini harapannya nanti ada wave naik, ada reversal. Nah, Anda ikut di sana teman-teman. Setelah break ada reversal, Anda baru ikut. Ya ini untuk USD Japanese Yen. Potensi jadi
BSL secara SMC. Lalu New Zealand ini kemarin harapannya dia bisa naik ke supply ini and then turun, atau dari supply ini dia sudah tertahan dan turun. Saya sudah kasih direction ya. Kalau di demon ini break, harapannya dia turun ke bawah. Oke, saya hapus dulu gambarnya teman-teman. Sebenarnya kondisi ini kalau dilihat ya teman-teman, kalau dilihat ini si New Zealand ini masih besar kemungkinan dia lanjut untuk tren turun. Lower low selalu muncul, ya. Lower low selalu muncul secara daily. Nah yang ditakutkan, apakah dia akan bikin lower low lagi yang lebih rendah dengan price yang movementnya ke bawah ini. Nah kalau saya cek di 4, sebenarnya kondisi ini masih downtrend, high lower high. Cuman saya ada ketertarikan untuk sedikit melawan kondisi tren besar. Apakah area di sini ini akan bisa menahan harga nanti ya? Tapi pastinya jangan semerta-merta Anda melakukan pending order. Demon ini pantau reaksinya. Pantau dulu reaksinya di sini. Baru Anda bisa entry. Karena power move-nya ini cukup besar. Balas turun dibalas dengan kenaikan. Meskipun ini nggak overlap higher high. Ya, harapannya price bisa masuk ke sini. Ya, pantau dulu reaksinya. Untuk H4. Nah, kalau untuk H1 teman-teman. Ini kan ada break. Ini si lower low yang baru berarti. Nah, sewaktu di perjalanan ke bawah, mungkin dia akan ada spike ke atas dulu. Apakah dia akan tertahan di area ini? Si H1. Jadi pandangannya si H1, mungkin kita bisa sell menuju sampai ke maksimalnya time frame H4. Daftar pantaunya si H4. H4 pantau dulu, jangan langsung entry. Nah kalau lihat H1-nya teman-teman, ini area yang menarik. Ujung ini. Jadi untuk New Zealand, ada potensi untuk kita sell dulu sampai ke area target yang ada. Kanada masih nunggu, ya at least mungkin kita buy di sini, targetnya ke sana. Tapi Anda harus tahu ini resikonya cukup besar kalau Anda buy. Ini sudah di lokasi seller. Yen tunggu dulu ada break, ambil break stop liquidity, baru diharapannya turun. New Zealand kita bisa sell untuk dia lanjut ke bawah. Euro US dollar. Euro US dollar ada banyak zone yang kemarin saya tandai. Tapi at least zone itu nggak ada yang direspon teman-teman. Demand ini juga nggak sampai, demand yang di bawah apalagi di supply ke atas saja nggak mau masuk dia. Kayak begini aja. Tetapi Anda harus tahu ini high, ya higher high, higher high, higher high. Ya teman-teman, ini high aja. Potensinya saya akan tunggu area ini. Dalam-dalam sekalian deh. Baru apakah dia akan naik ke atas. Biarin aja tunggu yang dalam sekalian. Karena market juga belum menentu. Dan next week diingat ada CPI ya teman-teman ya. Yang harus kita perhatikan. Kalau pound sterling ini sudah mencapai target pertama dan masuk ke demand kedua. Ya teman-teman. Cuman kok sepertinya belum ada movement penolakan yang cukup kuat. Ya pantau aja di sini nanti. Pantauan demand di sini aja. Demand ini tunggu dulu. Ya abu-abu tunggu dulu. Kita konsen ke yang pink aja dulu ya teman-teman. Siapa tahu kita bisa dapat price yang lebih bagus untuk entry-nya. Oke. Ya. Jadi saya coba clearkan antara Kanada, Yen, New Zealand, Euro areanya, pound sterling areanya. Ya. 5 pair semoga bermanfaat dan thanks teman-teman sudah nonton video ini. God bless.